Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memaparkan mengenai lari 100 meter dan lari estafet. Meter termasuk lari jarak pendek yang dilakukan semua nomor pelari dilakukan dengan kecepatan penuh dan maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Lari jarak pendek dilombakan dalam kategori 100 meter sampai 400 meter. Lari jarak pendek harus dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh garis start hingga garis finish. Teknik dasar lari pendek atau lari 100 meter adalah: yang pertama, posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Kedua, ketika berlari, tekuk siku pada posisi 90 derajat. Lalu, saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Ketika akan berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Dan yang kelima, usahakan agar langkah kaki pendek namun tetap dalam kecepatan maksimum. Pada lari jarak pendek, tumpuan kaki saat berlari adalah ujung jari kaki. Aba-aba bersedia. Ketika starter telah memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan bersiap menempatkan kedua kakinya menyentuh blok yang sudah dipersiapkan di depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah sejajar dengan kaki kiri, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan berada di belakang garis start. Kemudian posisi kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata harus tetap menatap lurus ke bawah. Aba-aba siap. Setelah aba-aba siap dibunyikan, posisi badan sudah mulai berubah. Tubuh mulai sedikit condong ke depan, angkat pinggang sedikit lebih tinggi dari bahu. Karena posisi condong bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Kemudian lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. Aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba ya, maka saat inilah seorang pelari mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Posisi badan diluruskan dan diangkat, kemudian kaki menjadi tumpuan keras pada start block untuk menghentak tenaga dorong. Kedua tangan diangkat dari tanah, kemudian mengayun seirama dengan gerak lari. Teknik melewati garis finish. Inilah salah satu teknik penentu saat pelari mencoba meraih kemenangannya, yaitu garis finish. Pelari yang apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, maka ia dikatakan sudah berhasil masuk finish, sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah hampir seluruh bagian tubuh, seperti kepala, leher, lengan, dan kaki. Gerak spesifik lari jarak pendek. Pertama, gerak spesifik kaki, yaitu melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki belakang saat menolak dari tanah harus tertendang lurus. Lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Sementara, pastikan pinggul terdorong ke depan. 2. Gerak spesifik lengan. Berikut prinsip dasar ayunan lengan saat lari jarak pendek adalah lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Pandangan ke depan. Pada waktu lari, jika kaki kanan di depan, maka tangan kanan ada di belakang. Begitu juga dengan sebaliknya. 3. Gerak spesifik posisi badan, yaitu sikap badan yang benar pada waktu melakukan gerakan lari jarak pendek
adalah condong ke depan dengan tolakan kaki sekuat tenaga. Peraturan lari jarak pendek. Berikut peraturan untuk perlombaan lari jarak pendek. Yang pertama ada peraturan perlombaan. Garis start dan finish sekitar selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Tepi garis start dan tepi garis finish terdekat menjadi ukuran jarak perlombaan bersedia, siap, dan ya, atau bunyi pistol adalah aba-aba yang digunakan dalam lomba lari pendek. Saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara, semua peserta lomba lari mulai berlari. Peringatan diberikan maksimal 3 kali bagi peserta yang membuat kesalahan pada saat start. Pada perlombaan besar lari jarak pendek dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Akan terjadi babak pertama jika jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan pemenang 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. Diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah dalam perlombaan. Yang pertama, 3 kali melakukan kesalahan start. Yang kedua, melewati atau memasuki lintasan pelari lain. Yang ketiga, berbuat curang mengganggu pelari lain. Yang keempat, keluar dari lintasan. Dan yang terakhir, terbukti memakai doping atau obat. Peralatan dan sarana lari jarak pendek. Yang pertama, lintasan. Setiap lintasan atau ban lari jarak pendek dibentuk di sebuah lapangan. Jarak lintasan berukuran lebar 1,22 meter dengan jumlah 8 buah. Yang kedua, peralatan. Sepatu spike, start block, yang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol merupakan alat biasa yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek. Sedia, siap, ya. Sprinter nasional Muhammad Johri berhasil mencatatkan rekor nasional di atletik Asia 2019. Muhammad Johri berhasil mencatatkan kecepatan 10,15 detik di perlombaan lari 100 meter di kejuaraan atletik Asia 2019. Lari estafet adalah salah satu cabang lari yang ada di dalam perlombaan atletis, yang mana lari estafet ini dilakukan secara tim bergu. Setiap anggota tim diberikan jarak sehingga dapat berlari untuk menyambungkan tongkat penyambung, yang mana hal ini akan dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai pada garis finish. Teknik lari estafet. Teknik start yang digunakan dalam lari estafet untuk orang pertama adalah start jongkok, sedangkan untuk orang kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start berdiri atau start melayang. Teknik pemberian tongkat estafet. Terdapat 2 teknik untuk pemberian tongkat estafet. Pertama, dari bawah. Jika pemberi memberikan tongkat menggunakan tangan kanan, maka penerima tongkat menggunakan tangan kiri. Saat akan memberikan tongkat, ayunkan tongkat dari belakang melalui bawah. Sementara, tangan penerima sudah bersiap-siap di belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jari-jari dirapatkan, sedangkan ibu jari terbuka lebar. Posisi tangan penerima berada di bawah pinggang. Kedua, dari atas. Jika pemberi memberikan tongkat menggunakan tangan kanan, maka penerima juga menggunakan tangan kiri. Ketika akan memberikan tongkat, ayunkan tongkat dari depan melalui atas. Teknik menerima tongkat estafet ada 2 cara. Yang pertama visual dan yang kedua non-visual. Yang pertama visual dengan melihat atau menoleh ke belakang. Cara ini digunakan untuk lari estafet berjarak 4 x 400 meter. Yang kedua non-visual. Cara ini digunakan dengan tidak menoleh ke belakang. Hal ini karena jarak yang digunakan pendek, yaitu 4 x 100 meter. Kita akan mengetahui posisi pelari dalam lari estafet, yang mana pelari pertama berada dalam start pertama, yang mana lingkungannya berada di lingkungan lintasan lingkungan. Untuk pelari yang kedua berada di start nomor 2 dengan lintasan lurus. Sedangkan pelari yang nomor 3, dia berada dalam start yang nomor 3 dengan lintasan di
tikungan. Untuk yang terakhir, yaitu ada pelari nomor 4 yang berada dalam start nomor 4, di mana lintasan dia adalah lurus hingga sampai ke garis finish. Untuk yang selanjutnya adalah peraturan lari estafet. Pergantian lari estafet yang dilakukan harus di zona pergantian yang sudah disediakan. Panjang zona tersebut adalah 20 meter dengan lebar 1,20 meter. Jika sedang berlangsung adalah nomor lari estafet 4 kali 100 meter, maka zona pergantian tingkatnya lebih panjang karena ada tambahan 10 meter prazona. Prazona adalah suatu daerah bagi pelari untuk menambah kecepatan sambil menunggu pelari di belakang memberikan tongkat. Dan yang kedua adalah posisi pelari. Selama pertandingan, setiap pelari tidak boleh keluar jalur lintasan masing-masing meskipun sudah selesai memberikan baton ke pelari berikutnya. Kemudian apabila saat mengoper tongkat tersebut jatuh, maka pelari yang menjatuhkan harus mengambilnya. Dalam lari estafet, pelari pertama harus berlari di lintasannya masing-masing sampai tikungan pertama. Sementara itu pelari kedua boleh masuk ke lintasan dalam. Lalu pelari ketiga dan keempat menunggu di daerah pergantian secara berurutan sesuai dengan kedatangan pelari satu intinya. Diskualifikasi dalam perlombaan lari estafet. Dalam perlombaan lari estafet, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang pemain didiskualifikasi dalam perlombaan lari estafet, seperti tongkat estafet hilang, memberikan dan menerima tongkat tidak sesuai aturan, kemudian melakukan kesalahan start lebih dari 1 kali, kemudian menyingkirkan lawan dengan cara yang tidak sportif, kemudian menghalangi lawan untuk mendahului, dan tidak mengikuti seluruh peraturan pertandingan. Sarana dan prasarana lari estafet. Yang pertama, sepatu lari dan baju lari. 2. Lintas atau trek lari, baton alias tongkat estafet dengan ciri dan ukuran sebagai berikut. Tongkat dibuat dari kayu atau logam, berbentuk silinder, sepanjangnya 28 sampai 30 cm, keliling silinder 12 sampai 30 cm, berat tidak lebih dari 50 gram. Bersedia, siap, ya! Begitu juga dengan kejuaraan estafet. Yang pertama, tim estafet putri Indonesia meraih medali emas di Youth Champions. Yang kedua, tim estafet putra kejuaraan tingkat olimpiade dalam kejuaraan di Cina. Tim estafet 4 kali 100 putra Indonesia mengejar tiket menuju Olimpiade 2020 di Tokyo. Behind the scene, Callum Puck 1. Bersedia, siap, yuk!